Shalom. Tuhan kita baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Boleh senggol kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan dia percaya Tuhan kita luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Saudara siap menerima firman Tuhan hari ini? Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau menyelesaikan seri khotbah yang saya sudah mulai di awal bulan Mei dengan judul Orang Pilihan yang Berkualitas. Kita mau baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan suara yang mantap. Saudara boleh bantu saya untuk membaca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya, tetapi mula bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10, kamu ya dahulu bukan umat Allah, tapi ya sekarang telah menjadi umatnya. Ya dahulu telah dikasihani, tetapi ya sekarang telah beroleh apa Bapak Ibu? Belas kasihan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita udah membahas banyak tentang Daud. Dan saya rasa hari ini tepat juga kita mau kembali membahas tentang Daud untuk menutup seri ini. Kembali lagi saya berikan saudara judulnya supaya saudara ingat. Kita sedang membahas satu seri khotbah. Saya beri judul Orang Pilihan yang Berkualitas. Kasih tahu kanan kiri, kamu harus berkualitas. Nah, kita udah belajar banyak dari kualitasnya Daud. Terutama dari banyak hal-hal baik yang dia sudah lakukan. Nah, tetapi hari ini saya mau menutupnya bukan dengan membahas tentang keberhasilannya. Kita bukan membahas hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Daud. Tapi izinkan saya hari ini untuk mengajarkan dan menunjukkan kepada saudara kesalahan-kesalahan yang Daud lakukan selama hidupnya. Saudara, Daud bukan hanya orang yang baik. Daud bukan hanya orang yang melakukan semuanya benar. Tetapi Daud pun pernah membuat kesalahan-kesalahan. Kita udah belajar bagaimana dia orangnya excellent. Kita udah belajar bagaimana dia seorang yang tanggung jawab. Kita udah belajar beberapa minggu yang lalu dia gampang melepaskan. Banyak hal yang baik tentang Daud. Tapi kekurangan-kekurangan yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang dia pilih, pernah hampir membuat hidupnya hancur. Hampir saja Bapak Ibu Saudara yang namanya Daud kehilangan segalanya hanya karena kesalahan-kesalahannya. Dari sini kita belajar bahwa Daud bukan seseorang yang sempurna. Begitu juga dengan saudara dan saya, kita di ruangan ini gak ada yang sempurna. Sebab itu hari ini kita mau belajar dari ketidaksempurnaan Daud. Saya beri judul, saya beri tema untuk penutup dari seri khotbah ini. Saya beri judul hari ini, tidak sempurna tapi pilihan Tuhan. Boleh katakan amin? Boleh ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Tidak sempurna tapi tetap pilihan Tuhan. Boleh kasih tahu kanan kiri, kamu tetap pilihan Tuhan. Boleh gak kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan yang paling dahsyat. Orang pilihan Tuhan gak luput dari kesalahan. Tapi orang pilihan Tuhan yang berkualitas menyadari hidupnya tidak sempurna dan dirinya mau berubah. Sama-sama katakan saya mau berubah. Nah, sebab itu kita mau belajar sama-sama dari ketidaksempurnaan Daud. Saudara, satu hal yang menarik yang saya perhatikan dalam kisah-kisahnya Daud adalah kesalahan yang Daud lakukan itu justru terjadi saat dia sudah berhasil. Saat dia udah sukses. Saat dia udah jadi raja atas seluruh Israel, baru dia mulai membuat kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena seringkali godaan terbesar datang paling banyak saat kita lagi di posisi di atas. Banyak orang jatuhnya bukan waktu dia lagi struggling. Banyak orang jatuhnya bukan saat dia lagi ngerintis. Tapi justru banyak orang jatuhnya saat dia udah berhasil dalam hidupnya. Dia udah kaya, dia udah sukses, udah terkenal. Sayang sekali. Di posisi atas, di posisi puncak, dia justru malah jatuh. Saya doakan setiap jemaat GSJS semuanya jadi orang yang berhasil. Saya doakan saudara semua yang ikut ibadah ini, saudara jadi orang-orang yang sukses. Yang percaya katakan amin. Saudara jadi orang
yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi doa saya, jangan sampai keberhasilan kita, jangan sampai kesuksesan kita justru menjadi alat iblis untuk menghancurkan kita. Sebab itu doa saya, prinsip hidup saya, makin saya berhasil, makin saya dekat Tuhan. Boleh ulangin sama-sama, 1, 2, 3, makin apa? Berhasil, makin apa? Dekat dengan Tuhan. Makin saya diangkat hidupnya oleh Tuhan. Makin saya usahanya diangkat oleh Tuhan. Saya harus makin dekat dengan Tuhan supaya apa? Supaya ada yang nopang kita. Supaya ada yang nolong kita. Karena kalau tidak saat kita jatuh, pasti kita tergeletak. Tapi saat kita makin berhasil, makin diberkati, kita makin dekat Tuhan. Sesuai firman Tuhan berkata, meskipun kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Boleh katakan amin? Boleh kasih tepuk tangan, jangan cuma satu orang. Tepuk tangan yang paling luar biasa. Nah, Daud salahnya adalah ketika dia makin berhasil, makin sukses, justru menjauh daripada Tuhan. Awalnya bagus banget, cinta Tuhan, excellent. Mulai begitu banyak hal-hal yang baik. Mulai begitu masalahnya mulai hilang. Saul udah mati. Dia mulai lengah. Saya mau tunjukkan kepada saudara ada 3 kesalahan Daud. Yang hampir membuat dia hancur. Yang terjadi setelah dia berhasil. Yang pertama kita buka 2 Samuel 11 ayat 15 sampai 17. Coba. 2 Samuel 11 ayat 15 sampai 17. Boleh sama-sama baca? 1, 2, 3. Ditulisnya dalam surat itu, demikian apa? Di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian apa? Kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia apa saudara? Terbunuh mati. Ayat 16. Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah, ia menyuruh siapa? Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang apa? Gagah perkasa. Dan ayat 17 lihat. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab. Baca sama-sama. Maka apa? Gugurlah beberapa orang dari tentara. Dari anak buah Daud. Juga Uria. Orang Het itu apa saudara? Mati. Aduh. Di sini kita lihat salah satu kesalahan dia. Daud satu hari dikatakan dia lagi istirahat. Dia gak ikut perang. Jadi saudara harus tahu. Semestinya Daud ikut berangkat perang. Tetapi dia gak perang. Dia memutuskan untuk berada di rumah, di istana. Tidur siang. Udah mulai excellence-nya udah mulai hilang. Udah mulai lengah. Satu hari dia jalan-jalan di atas istana. Dia lihat dari atas, gak taunya ada seorang perempuan lagi mandi. Namanya Batsheba. Pertanyaan saya, orang mandi salah gak? Gak salah, justru harus mandi. Tetapi ketika Daud lihat, dia mulai tertarik. Dipanggil namanya Batsheba. Akhirnya Daud tidur dengan Batsheba. Dan akhirnya mengandunglah Batsheba. Lihat. Ini kesalahannya yang pertama. Apa kesalahannya? Catat pertama. Dia mengambil istri orang. Tadi Urianya dibunuh supaya dia dapat Batsheba. Untuk apa? Untuk dia bisa mendapat apa yang dia mau. Saudara, kesalahan Daud yang pertama. Yang kita gak boleh lakukan adalah Daud mulai kompromi dengan dosa. Ulangin sama-sama, Daud mulai apa saudara? Kompromi. Kasih tahu kanan kiri, kamu jangan kompromi. Gak boleh kompromi. Daud mulai kompromi. Waktunya berangkat perang, aku di rumah aja. Aku nyantai aja. Waktunya dia mimpin orang, dia lagi tidur siang di istananya. Saudara, kompromi itu apa? Kompromi itu kita kesampingkan kebenaran, kesampingkan tanggung jawab demi memuaskan keinginan pribadi. Daud mungkin ngerasa gak apa-apa lah. It's okay lah. Sekali aja perang aku gak ikut. Itu namanya kompromi. Gak apa-apa lah sekali hari Minggu gak usah gereja lah. Ya gak apa-apa lah satu hari gak usah doa pagi lah. Gak apa-apa lah satu hari gak usah baca Alkitab lah. Hati-hati dengan yang namanya kompromi. Saudara, Daud jatuhnya kenapa? Bukan karena hal besar. Daud jatuhnya dimulai dari hal yang apa saudara? Kecil.
Itu bahayanya kompromi. Kompromi selalu mulainya kecil, berakhirnya jadi besar. Coba perhatikan Daud. Awalnya tuh kompromi cuma gak ikut perang. Cuma tinggal di istana. Tapi karena satu kompromi, dia mulai jalan. Matanya mulai lihat Batsheba. Ya mungkin dipikir gak apa-apalah. Cuma kenalan-kenalan dibawa ke istana. Kenalan. Lalu begitu tertarik dia bilang gak apa-apalah. Aku tidur sekali sama dia gak ada yang tahu. Ya aku kan raja. Tidurlah. Akhirnya mengandung. Uria dipanggil pulang. Dia mencoba tipu muslihat. Uria disuruh mabuk. Suruh tidur sama istrinya supaya apa? Kalau hamil gak ketahuan. Itu Daud. Karena zaman itu belum ada tes DNA Bapak Ibu Saudara. Jadi orang gak ada yang tahu. Apa yang terjadi? Uria gak mau minum, gak mau pesta. Kenapa? Dia pahlawan, dia tentara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Daud membuat keputusan. Uria taruh paling depan supaya dia mati, dibunuh. Lihat. Mulainya cuma gak mau berangkat perang. Tapi berakhirnya dia bunuh orang. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita pun juga gitu. Banyak masalah besar dalam hidup kita dimulai dari hal yang apa? Kecil. Karena iblis gak perlu celah yang besar untuk ngancurin kita. Celah kecil pun dia masuk, dia bisa ngancurin hidup saudara. Kenapa? Karena setiap kesalahan yang besar dimulai dengan kompromi yang kecil. Banyak rumah tangga hancur, banyak rumah tangga berakhir dengan perceraian. Kenapa? Kompromi kecil. Gak apa-apa Pak, saya cuma chatting-chatting sama teman saya. Gak apa-apa lah Pak, cuma chatting sama mantan, apa bahayanya? Hati-hati Pak, Bu. Semua masalah besar, saya ulangi, saya perlu ingatkan. Selalu dimulai dari kompromi kecil. Berakhirnya dengan sesuatu yang buruk. Saudara, yang kedua, apa kesalahannya? Coba buka, 2 Samuel 15, ayat 12 sampai 14. Kesalahannya yang pertama, dia ngambil istri orang. Dia kompromi sama dosa. 2 Samuel 15 ayat 12 sampai 14. Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang siapa? Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo, katanya apa? Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat. Dan makin banyaklah rakyat yang memihak siapa? Absalom. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya. Sama-sama apa? Hati telah condong kepada siapa? Ayat 14 baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Apa? Bersiaplah. Marilah kita apa saudara? Melarikan diri sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat menyusul kita. Dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan apa saudara? Mata pedang. Jadi kesalahannya yang pertama kompromi. Jatuh, bunuh orang. Nah, kesalahannya yang kedua, kita lihat di sini. Daud udah bebas dari Saul. Tetapi Daud akhirnya dikejar lagi sama anaknya. Namanya siapa? Absalom kudeta sama papanya. Sekarang saya mau tanya. Apa alasan Absalom kudeta sama Daud? Anak putra mahkota udah pasti jadi raja. Kenapa perlu kudeta sama papanya? Apa alasan tiba-tiba Absalom berontak? Ceritanya itu sebenarnya panjang, tapi saya singkatkan buat saudara. Saya catat kesalahan Daud yang kedua, catat baik-baik Bapak Ibu. Yaitu Daud gagal mengatur keluarganya sendiri. Saya ulangi sekali lagi, Daud gagal apa saudara? Mengatur keluarganya sendiri. Dia gak bisa ngatur keluarganya. Dia bisa ngatur medan peperangan, tapi gak bisa ngatur keluarga. Absalom anaknya, yang mestinya gantian dia, justru memberontak. Kenapa Absalom bisa berontak? Jawabannya sebenarnya itu ada di beberapa pasal sebelumnya. Daud itu punya banyak anak. Memang banyak orang berkata banyak anak, banyak rezeki. Tapi zaman sekarang banyak anak pusing bayar uang sekolahnya saudara.
Ya namanya Daud punya banyak anak. Salah satu anaknya namanya Amnon. Amnon punya adik namanya Tamar. Wah, anaknya banyak sekali. Mungkin Daud sendiri juga gak hafal nama anak-anaknya. Nah Amnon ini satu hari jatuh cinta sama seorang wanita. Siapa wanita ini? Tamar. Amnon jatuh cinta sama adik kandungnya sendiri. Bukan mungkin, mamanya lain. Jadi Amnon ini jatuh cinta sama Tamar, adiknya. Apa yang terjadi? Satu hari Amnon buat pesta, manggil Tamar. Apa yang terjadi malam itu? Tamar disuruh melayani Amnon. Amnon pura-pura sakit. Begitu pura-pura sakit, Tamar masuk ke dalam kamarnya. Yang namanya Amnon ngambil Tamar, diperkosa Tamar. Adiknya sendiri diperkosa. Amnon ini sejahat itu. Begitu selesai diperkosa, Tamarnya diusir, dibuang. Gimana perasaan saudara kira-kira jadi Tamar? Tamar nangis, datang sama kokonya. Siapa kokonya Tamar? Absalom. Absalom dengar adiknya Tamar diperkosa sama Amnon. Dia bilang, kamu lihat aja. Daud dengar Amnon memperkosa Tamar. Tapi Daud tidak menegur Amnon. Dia cuma marah. Gak manggil Amnon, gak dihukum. Dia gak panggil Tamar, gak dihibur, dibiarin. 2 tahun kemudian Absalom buat pesta lagi. Absalom buat pesta, Amnon diundang. Tiba-tiba begitu pesta dimulai, Absalom bunuh Amnon. Bayangin. Bunuh Amnon. Semua adik-adiknya Absalom, semuanya lari. Anak-anaknya Daud semua lari. Kembali ke Daud. Absalom larikan diri. Daud gak ngajak ngomong Absalom. Gak negur Absalom. Tidak mendisiplin Absalom. 2 tahun lewat, Absalom balik pulang. Daud tahu Absalom pulang. Gak dipanggil. 2 tahun gak diajak bicara. Bisa bayangin. Akhirnya beberapa tahun kemudian Absalom kembali ke Daud. Begitu kembali ke Daud, Daud gak kasih waktu bicara, ngobrol. Daud cuma sini datang, dicium, dipeluk, dibiarin. Gak beres hatinya Absalom. Papaku ini udah tahu aku terluka, udah tahu aku marah, udah tahu kakakku tuh gak bener, udah tahu Tamar itu sudah diperkosa dan dibuang. Papaku gak ngurusin. Akhirnya Absalom mulai kepahitan. Apa yang terjadi? Absalom mulai hatinya marah sama Daud. Ini papaku gak benar. Absalom ini orangnya, Absalom itu luar biasa banget sebenarnya. Dia tinggi besar, rambutnya itu setiap kali potong rambut ditimbang, yang dipotong itu 2,5 kilo. Bayangin kita aja mau numbuhin rambut susah banget saudara. Ini potong rambut 2,5 kilo. Keren banget. Dicintai semua orang. Satu hari dia kumpul sama orang-orang. Semua orang bilang, udah kamu aja jadi raja. Daud udah kadaluarsa, udah tua. Daud tanpa dia ketahui, Absalom buat kesepakatan gelap. Apa yang terjadi? Satu hari tiba-tiba Absalom panggil penasehat papanya Ahitofel. Sini, kita persembahkan korban. Aku diangkat jadi raja. Dia diangkat jadi raja. Daud gak datang sama Absalom. Tidak bicara sama Absalom. Tapi tadi kita udah baca, Daud langsung ngapain saudara? Melarikan. Itu kesalahannya. Dia pinter ngatur orang. Dia pinter dalam medan pertempuran. Tapi keluarganya gak bisa dia urus. Dia bisa ngalahin Goliat. Dia bisa ngalahin musuh. Tapi gagal menang di rumahnya sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Saya catat tampilin yang kedua. Karena Daud hanya memikirkan dirinya sendiri. Hati-hati dengan kesalahan ini. Banyak hari-hari ini rumah tangganya gagal. Keluarganya hancur karena kesalahan ini. Karena ada orang-orang di dalam keluarga itu yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Apa yang terjadi?
Karena Daud cuma mikirin keselamatannya, kerajaannya, nama baiknya. Keluarga Daud hancur lebur. Dan saudara lihat, kalau kompromi adalah awal dari kehancuran, yang namanya keegoisan, mikirin diri sendiri, mempercepat keruntuhan kerajaan. Daud melarikan diri kedua kalinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kesalahannya? Coba buat 2 Samuel 24 ayat 2 sampai 4. Coba saudara perhatikan. Sayang sekali ya, dari seorang yang excellent, dari seorang yang luar biasa. Kok bisa jatuh seperti ini? Dikatakan lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama dengan dia. Jelajahilah segenap suku Israel, dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang sekarang. Semoga mata Tuanku sendiri melihatnya. Tapi kenapa Tuanku raja mengendaki ini? Ngapain mau ngitung rakyat? Ayat 4, Daud maksa. Namun titah raja itu terpaksa diikuti Yoab dan para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima tentara itu atas perintah raja mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Ini kesalahan yang ketiga. Yaitu Daud membuat sensus yang membuat Tuhan marah. Ini bicara tentang keangkuhan hidup. Dia mulai sombong. Coba cablek kanan kiri kasih tahu, jangan sombong. Salah satu kesalahan terbesar Daud adalah dia mulai sombong. Dia mulai tertantang. Dia mau buktiin bahwa Yerusalem, bahwa Israel ini negara paling hebat. Mungkin pada zaman itu ada yang buat TikTok, Israel kota yang terel. Ada yang marah sama dia. Mungkin dia tersinggung, dia bilang, kok bisa ada yang ngomong? Saudara, gak ada salahnya sensus. Gak ada salahnya. Sensus gak salah, ngitung rakyat gak salah. Tapi yang salah adalah motivasinya. Dia mulai termotivasi, dia mau ngukur keberhasilannya. Lihat, di bawah kepemimpinanku, berapa banyak orang yang dibawa. Bayangin. Dia mulai angkuh hidupnya. Ada di sini yang lagi mulai angkuh hidupnya. Saudara, iblis itu tahu cara paling gampang untuk ngancurin hidup seseorang. Membuat dia jadi orang yang sombong. Kenapa? Iblis juga tahu firman. Amsal 16 berkata, kecongkaan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan kadang-kadang gak sadar ya kita jadi orang yang sombong. Kita mulai gak sadar kalau kita jadi orang yang angkuh. Daud baru sadar 10 bulan kemudian. Saat dia ditegur. Tampilin 3 kesalahan Daud. Hari-hari ini. Banyak orang pilihan pun juga melakukan kesalahan yang sama. Banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mohon maaf mulai kompromi sama dosa. Hari-hari ini banyak orang dalam bisnis usaha berhasil. Pelayanan top, hebat, luar biasa. Tapi keluarganya sendiri berantakan hancur. Yang ketiga, udah mulai sombong. Merasa dirinya lebih hebat daripada seharusnya. Dan 3 hal ini hampir menghancurkan seluruh kehidupan Daud. Di sini menunjukkan Daud bukan orang yang sempurna. Daud bisa buat kesalahan. Kita pun juga mungkin berkata, saya pun juga melakukan hal yang sama. Tapi hari ini bagi kita yang tidak sempurna ini, kita punya Tuhan yang sempurna yang selalu memberikan kesempatan yang kedua buat kita. Boleh katakan amin, boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Kisah Daud tidak berakhir dengan kehancuran. Tetapi justru dari kesalahan-kesalahan Daud, kita melihat tetap hidupnya dipakai Tuhan. Bahkan Tuhan pakai untuk melahirkan keturunan, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hari ini kalau kita punya Tuhan Yesus lahir bukan dari keturunan yang sempurna. Tuhan Yesus bukan lahir dari keturunan yang semuanya baik. Tuhan Yesus disebut anak Daud. Meskipun dia gak sempurna. Kenapa?
Karena Daud sadar, dia tidak sempurna. Dia buat kesalahan. Tapi dia mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Hari ini doa saya, kita orang-orang pilihan di tempat ini. Kita orang-orang yang punya banyak kekurangan. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, saya pun juga punya kelemahan. Saya pun juga gak sempurna. Tapi ayo, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang berkualitas. Saat kita tahu kita salah. Saat kita tahu kita punya banyak kekurangan. Kita mau kembali kepada Tuhan. Kita mau minta pengampunan daripada Tuhan. Dan percayalah Tuhan yang kita sembah, yang sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib, akan memberikan kesempatan kedua dan akan tetap memakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa. Karena itu boleh tampilkan judul khotbahnya ini sekali lagi. Yaitu tidak sempurna tapi tetap pilihan Tuhan. Boleh ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa Bapak Ibu? Tidak sempurna namun tetap pilihan Tuhan. Boleh kasih tahu kanan kiri sekali lagi. Kamu tetap pilihan Tuhan. Ya bersyukur buat itu sekali lagi tepuk tangan yang paling luar biasa. Nah hari ini saya mau tutup khotbah saya. Saya mau menunjukkan kepada saudara. Di balik kesalahan, 3 kesalahan ini. Daud memiliki kualitas yang menyelamatkan dia. Di tengah kesalahannya. Di tengah kelemahan. Di tengah ketidaksempurnaannya. Daud tetap punya kualitas yang menyelamatkan dia. Doa saya, saudara boleh salah. Saudara boleh punya kekurangan. Tapi saudara juga punya 3 kualitas ini. Boleh katakan amin? Yang pertama. Ketika dia jatuh dalam kompromi. Ketika Daud jatuh pada saat dia membunuh Uria. Suaminya Batsheba. Apa yang dia lakukan? Coba buka. 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 12. 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 12. Kita mau baca bersama-sama dengan suara yang keras. Saya akan baca ayat 9. Nanti ayat 12 saudara baca bersama-sama. Dikatakan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya kau ambil sebagai istrimu. Dia sendiri kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Ya datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu. Memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Ayat 12 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kau telah melakukannya secara apa? Tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu depan seluruh Israel. Secara terang-terang. Nah jadi saudara ceritanya gini. Daud membunuh Uria. Semua tahu. Yoab yang disuruh. Seluruh tentaranya Daud tahu. Daud yang membunuh. Daud ngambil istrinya Uria. Semuanya tahu. Tapi gak ada satupun orang berani negur. Kenapa? Daud seorang raja. Keren banget, dia raja, punya kuasa. Siapa berani sama Daud? Ayat ini ditulis 1 tahun setelah Daud membunuh. Bayangin, 1 tahun gak ada satupun yang berani nasehatin Daud. Daud ngerasa dirinya benar. Dia ngambil, dia pesta lagi. Ngambil Batsheba sebagai istrinya. Komprominya udah mulai ngeri sekali. Dia udah mulai gak ngerasa. Kenapa gak ada yang berani negur dan nasehatin Daud? Karena di sekeliling Daud hanya ada penasehat palsu dan penjilat-penjilat. Semuanya cuma berusaha nyenengin Daud. Iya gak apa-apa Daud, gak apa-apa Uria memang udah mati, memang udah waktunya. Memang udah dipanggil Tuhan. Tuhan mengedaki kamu mengambil istrinya. Bayangin, dikelilingi sama penjilat-penjilat. Seharusnya Daud itu punya sahabat satu yang bisa ngomongin. Tapi sayangnya udah mati. Daud punya sahabat namanya Yonatan. Yonatan udah mati. Setelah itu Daud gak punya sahabat lagi. Yang ada cuma penjilat-penjilat di sekitarnya. Gak ada satupun berani. Tiba-tiba satu saat Tuhan kirim seorang nabi namanya Nathan. Nathan datang ke istana Daud. Daud, kamu ngambil istri orang. Kamu bunuh suaminya. Kamu nikahin. Dan sekarang kamu punya anaknya. Kamu melakukan itu terang-terangan di depan semua orang.
Bayangin jadi nabi, suruh negur Daud. Sama seperti seorang misalnya saya pendeta, disuruh datang ke istana presiden, negur Bapak Presiden. Bayangin resikonya, bayangin nyalinya segede apa. Nathan bilang, karena kamu melakukan ini, kamu akan dipermalukan, kamu akan hancur. Kerajaanmu akan hancur. Kita ini ya, seharusnya kalau kita dengar kayak gitu, kalau ada orang yang masih berani dan masih mau nasihatin kita seharusnya bersyukur. Boleh katakan amin? Seharusnya kita ini bersyukur kalau masih ada orang-orang di sekitar yang masih mau nasihatin kita. Kalau nggak ada, kau akan menuju kepada kehancuran. Pak, bersyukurlah kalau masih punya istri yang mau nasihatin. Cuma satu bapak yang bilang amin. Mungkin bapak ini duduk sebelah istrinya soalnya saudara. Anak-anak muda bersyukurlah masih punya orang tua yang mau nasihatin. Karena kalau enggak, jadi kayak Daud nanti. 1 tahun ngelakuin kesalahan gak ada yang berani. Ya. Ditegur Daud. Kamu akan kena malapetaka, bayangin. Kira-kira kalau saudara jadi Daud, apa reaksi saudara? Bisa-bisa kita marah. Kamu siapa? Kamu cuma nabi biasa, aku raja. Aku sudah kenal banyak nabi, aku gak perlu nasihat dari kamu. Mestinya gitu kalau dia mau marah. Dan seandainya dia nolak nasihat itu, nolak teguran itu, yang namanya Daud hancur. Tetapi Daud melakukan satu hal yang sangat luar biasa, nunjukin kualitasnya. Yang membuat Tuhan akhirnya tetap memberikan dia kesempatan. Apa? Coba baca ayat 13, 2 Samuel 12 ayat 13. Saya minta saudara bantu saya baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Lalu apa? Aku sudah apa saudara? Berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, apa saudara? Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan apa? Hebat. Daud salah. Dia ditegur. Reaksinya nunjukin dia orangnya berkualitas. Apa kualitas yang harus kita punya seperti Daud? Kalau kita gak mau hancur. Kalau kita mau dipulihkan sama Tuhan keadaan kita. Catat yang pertama, jadilah pribadi yang mudah dinasehati. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Kasih tahu kanan kiri, gampang dinasehati. Ayo di sini berapa banyak orang yang susah dinasehatin. Gak usah nunjuk Bu, gak usah Bu, gak usah. Sorry ya Bapak Ibu, hari-hari ini dunia tidak kurang nasihat. Setuju gak sama saya? Dunia itu gak pernah kurang nasihat. Buka Instagram, buka TikTok. Setiap hari tersedia nasihat. Kita ini tinggal di zaman di mana nasihat itu ada di depan mata kita. Saya ke toko buku, semuanya itu buku self improvement. Berapa ribu buku tentang nasihat. Gak kurang nasihat. Tapi saya catat hari-hari ini gak kurang nasihat. Tapi yang kurang adalah orang yang bisa dinasehati. Nasihat udah banyak. Tuhan itu masih bicara hari ini. Saya tetap percaya Tuhan gak berhenti bicara. Boleh katakan amin? Tuhan tetap bicara sama kita. Tuhan tetap bicara sama umatnya. Tuhan tetap bicara sama hamba-hamba Tuhan. Tapi masalahnya umatnya yang kehilangan kemampuan untuk mendengar. Kita sebagai orang Kristen, kita yang sudah tinggal di zaman sekarang ini. Kita yang kehilangan kemampuan untuk kita mendengar Tuhan. Hari-hari ini saya lihat ya, semakin banyak orang itu sulit dinasehati. Kenapa? 3 alasan. Yang pertama, merasa diri paling benar. Merasa dirinya ini gak ada salahnya. Merasa dirinya sempurna. Yang kedua, merasa yang menasehati juga punya banyak kekurangan. Nah ini yang bahaya. Dinasehati orang, tapi dalam hati, buat apa saya dengerin? Dia juga banyak kekurangan kok. Dan yang ketiga, banyak orang sulit dinasehati karena nyaman dengan keadaan. Dia udah nyaman. Ya aku memang orangnya kayak gini. Dari lahir, dari zaman dulu aku memang sudah kayak gini. Aku gak perlu dinasehati. Hati-hati Pak. Kalau kita udah mulai jadi orang yang sulit dinasehati karena kita merasa diri kita paling benar. Bu sama juga Bu.
Orang yang paling berbahaya itu siapa? Orang yang paling berbahaya adalah orang yang dinasehati, tapi tidak merasa perlu dinasehati. Saya ulangin lagi. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang dinasehati, tapi merasa gak perlu dinasehati. Ini cirinya apa? Cirinya kalau dengar khotbah, gak ngerasa itu buat dirinya, tapi ngerasa itu buat orang lain. Dengar khotbah, selalu suka senggol sebelahnya. Itu bahaya. Saya kalau di atas mimbar udah lihat mulai ada ibu-ibu atau bapak-bapak suka. Itu bahaya. Mulai ngomong sama anaknya, bahkan saya pernah kasih lihat satu anak di tengah-tengah. Lagi mungkin agak ngantuk-ngantuk, kepala dikuaplak-plak, itu loh rungono pendeta. Yang paling bahaya, dengar khotbah. Ngerasa khotbahnya bagus, nyatat khotbah. Tapi gak merasa itu buat dia. Ini apik keja besananku iki. Apik iki keja anakku iki, eman itu gak teko hari iki. Oh hati-hati Pak, itu bahaya. Dan yang lebih bahaya adalah orang yang dinasehati, tapi malah marah dan tersinggung. Semua pada diem. Senggol kanan kiri, jangan tersinggung. Ke gereja dengar khotbah negur. Pendetanya berubah sekarang. Suka negur-negur, khotbahnya keras. Gak sudi aku. Loh, gini ya. Ada orang keluar dari gereja. Keluar dari GSJ saya pernah. Karena dia ngerasa tersindir. Saya di atas mimbar ini. Saya gak pernah nyindir 1-2 orang. Saya ngomong ini semua firman. Saudara datang gak datang khotbah saya sama. Please jangan dengar khotbah lalu tersinggung. Jangan dengar nasihat terus tersinggung. Terus marah. Itu adalah awal dari kehancuran kita. Doa saya gini ya. Bagi setiap jemaat yang dengar ini. Kalau saudara dinasehati, saudara mau terima dan saudara mau berubah. Boleh katakan amin? Ya mau boleh kasih tepuk tangan dulu nggak? Yang paling meriah. Kalau kita dengar nasihat, terima. Lalu kita berubah. Apa musuh terbesar dari nasihat dan perubahan? Apa yang buat kita nggak mau dengar nasihat? Apa yang membuat kita nggak mau berubah? Musuh terbesarnya apa? Jawabannya sederhana. Terlalu banyak alasan. Ulangin sama-sama, terlalu banyak apa? Alasan. Orang gak berubah kenapa? Sederhana. Dinasehatin, diterima sih, kelihatannya diterima, tapi banyak alasan. Dulu saya gemuk. Puji Tuhan sekarang udah enggak. Tapi dulu kenapa saya gak kurus-kurus? Karena saya banyak alasan. Setiap kali saya ditegur, saya badannya besar. Saya selalu bilang, tulang saya yang besar. Pernah gak kayak gitu? Orang yang gemuk-gemuk terus bilang, tulangku sih gede gitu. Beratku 100, tulangnya 42 kilo. Sebenarnya asli 60 kilo. Itu banyak alasan. Saya udah kurus. Percaya dengan saya, tulang saya gak besar-besar amat saudara. Sama. Banyak orang suka telat. Apapun, kemanapun, ketemu siapapun, pasti telat. Pernah ketemu orang kayak gitu? Jam 8 gak ada. Kenapa? Parkirnya gampang saudara. Dia gak mau berubah. Kenapa? Alasannya banyak. Pak, karena ini, karena ini. Loh, selama saudara banyak alasan gak akan pernah berubah. Halo? Gak sabaran, ngamuan. Kamu boleh gak jadi orang jangan ngamuan? Alasannya banyak. Loh, tapi kalau saya gak digarai Pak. Saya gak akan marah. Loh, kadang-kadang itu bukan tentang siapa yang ngarahin kita. Itu tentang diri kita. Aminnya susah saudara kalau ini. Apa? Kadang-kadang kita ini terlalu banyak alasan. Kita ini gak mau dinasehatin. Nasehat kita lawan sama alasan kita. Tapi kayak gini Pak. Daud bisa aja kasih alasan. Tapi gimana? Dia yang sengaja mandi siang-siang. Bisa. Tapi Daud enggak. Lihat. Begitu ditegur, Daud langsung berkata, aku berdosa, aku salah. It's my fault. Begitu Daud berkata itu salahku. Tuhan langsung berkata, tapi lihat ayat 13. Tuhan menjauhkan dosamu itu. Kau gak mati. Mestinya mau dibunuh sama Tuhan. Mestinya mau dihukum sama Tuhan. Tapi karena Daud mudah dinasehati, dia mau berubah. Aku berdosa, aku salah. Aku gak akan ngulangin. Tuhan memberikan dia kesempatan kedua.
Hari-hari ini kita banyak yang secara jujur ya, sulit banget dinasehatin, terutama sama firman juga. Doa saya hari ini seperti Daud, kita berubah. Jadilah orang yang mudah dinasehati. Kalau kita dengar nasihat, kita dengar, kita berubah. Percayalah hal-hal baik pemulihan pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Boleh katakan amin. Tuhan hari-hari ini lagi banyak kasih nasihat. Lewat masalah kita, lewat persoalan kita, lewat sukacita, lewat penolakan, lewat berkat bahkan. Tuhan lagi banyak kasih nasihat sama umatnya. Jangan bilang sama saya Tuhan udah gak bicara, Tuhan masih berbicara. Tapi jangan kita jadi orang yang bebal dan gak mau dengar. Daud ditegur sama Nathan. Dia mau bertobat. Hari ini nasihat yang kita terima itu datang dari seorang pribadi yang lebih daripada Nathan. Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menegur kita lagi, menasehati kita. Tapi Tuhan Yesus gak cuma main tuding. Tuhan Yesus gak cuma main negur. Tetapi Tuhan Yesus juga bawa pengampunan buat saudara. Salibnya membuktikan apa? Dia bukan cuma kasih nasihat, tapi dia bilang, kalau kamu mau dinasehati, ada kesempatan yang kedua buat kamu. Kamu gak akan dikutuk, kamu gak akan menderita, kamu gak akan mati. Tapi kamu dapat hidup yang kekal. Hari ini, pulang dari ibadah ini, pegang satu prinsip. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik, sangat sabar sama kita. Pegang prinsip ini. Saya harus jadi orang yang gampang dinasehati mulai hari ini. Saya mau dengar firman, saya mau berubah dari firman. Dan saya percaya kesempatan kedua ini akan membawa saya terus diangkat oleh Tuhan. Bukan makin hancur, terus naik tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Yang setuju sama-sama katakan? Amin. Yang kedua, coba buka 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja 2 ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Dikatakan gini, ketika saat kematian Daud mendekat, udah dia mau mati. Ia berpesan sama siapa Bapak Ibu? Salomo anaknya. Lanjut. Aku ini akan menempuh jalan yang segala fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya, baca sama-sama, engkau apa saudara? Beruntung dan segala yang kau lakukan dan segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tata kerajaan Israel. Nah, ini nasihatnya Daud kepada siapa? Sama. Lihat perubahannya di sini. Sebelumnya dia punya anak Amnon, anak laki. Siapa? Absalom. Punya anak. Gak ada yang dikasih tahu. Gak pernah dia kasih nasihat kayak gini. Gak pernah. Kenapa? Saya tadi udah kasih tahu. Kesalahannya Daud apa? Hanya memikirkan dirinya sendiri. Apa cirinya orang yang cuma mikirin dirinya sendiri? Saya tunjukin dulu ya. Yang pertama, gak ada waktu buat orang lain. Hidup tentang dirinya semua. Yang kedua, gak mau dengerin pendapat orang lain. Wis, pokoknya rungokno aku, dengerno aku aja. Aku pasti benar. Hati-hati. Yang ketiga, memaksakan kehendaknya sama orang lain. Udah lebih baik kamu dengerin aku, pasti benar. Ini cirinya orang yang mikirin dirinya sendiri. Daud itu gitu sama anak-anaknya. Dipaksain, pokoknya kamu ikut toh. Pokoknya aku gak ada waktu buat kamu, kamu seharusnya hidup benar. Kamu seharusnya gitu. Hari-hari ini saya lihat ya, banyak Daud-Daud modern yang kayak gitu. Cuma mikirin dirinya sendiri. Banyak suami-suami cuma mikirin dirinya sendiri. Istri-istri mikirin diri sendiri. Anak-anak orang tua cuma mikirin dirinya sendiri. Hati-hati Pak. Ini akarnya keluarga yang hancur. Saudara tahu nggak? Orang yang memikirkan dirinya sendiri pasti menyakiti orang-orang di sekitarnya. Hello? Pasti apa Bapak Ibu Saudara? Dia tuh gak sadar. Tapi orang di sekitarnya itu semuanya tersakiti.
Saat ada suami yang hanya mikirin diri sendiri, ada istri yang menderita. Pasti itu. Saat ada istri yang cuma mikirin diri sendiri, suami menderita. Orang tua cuma mikirin diri sendiri. Anak-anaknya pasti menderita. Berapa banyak anak-anak hari ini mental health issues. Karena orang tuanya cuma mikirin dirinya sendiri. Mikirin maunya. Mikirin kehendaknya. Pokoknya kamu harus nurutin. Apapun yang papa mau, kamu harus nurut. Apapun yang mama mau, kamu harus ikut. Kalau enggak bisa. Hati-hati, itu membuat anak-anak kita menderita loh. Kalau ada anak-anak yang cuma mikirin diri sendiri juga. Ada orang tua yang tersakiti. Itu yang Daud lakukan sama anak-anaknya Amnon dan Absalom dan Tamar. Dan anak-anak yang lain. Karena itu gak heran hancur semuanya ya. Menang di medan pertempuran, kalah di rumah sendiri. Buat apa? Uang saudara berapa triliun. Tapi di rumah saudara berantakan, anak saudara berantakan. Buat apa? Saya gak mau jadi seorang hamba Tuhan. Yang gereja saya bertumbuh. Banyak orang kagum sama saya. Tapi di rumah, anak-anak saya benci saya, istri saya benci saya gak mau. Saya ditegur dengan firman ini. Jangan cuma mikirin diri kita sendiri. Untungnya Daud mau berubah. Kasih tahu kanan kiri, berubah ya. Dia buat keputusan, dia panggil Salomo sebelum dia mati. Ayo nak, sini nak. Tak didik nak. Dia kasih waktu sama Salomo. Ngobrol sama Salomo. Tanya pendapat Salomo. Mulai kenal Salomo. Kelihatan di mana? Nanti kalau saudara baca Amsal, di rumah saya kasih saudara tugas baca Amsal. Di Amsal ini, begitu banyak influence Daud terhadap Salomo. Salomo banyak quote, saya gak punya waktu jelasin satu-satu. Di quote semua. Seperti ayahku berkata. Kenapa? Karena Daud mulai berubah. Dari seorang yang cuma mikirin diri sendiri, catat baik-baik. Daud mulai jadi pribadi yang mau memikirkan orang lain. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Pribadi yang mau apa saudara? Memikirkan orang lain. Hari ini doa saya. Setiap jemaat di sini, suami, istri, orang tua, anak. Mulai belajar, mulai dari saudara keluar dari ruangan ini. Jangan cuma pikirin diri sendiri. Mulai pikirkan orang lain. Boleh katakan amin? Apa cirinya orang yang memikirkan orang lain? Catat yang pertama. Memberikan waktu lebih lama untuk orang lain. Hari ini berikan waktu saudara untuk keluarga saudara yang mau katakan amin. Suami-suami jangan cuma sibuk cari uang. Jangan cuma sibuk dengan urusan sendiri, dengan hobi. No. Sediakan waktu untuk istri. Boleh katakan amin? Banyak istri-istri kenapa sukanya itu gosip di luar. Karena di rumah gak pernah didengar Pak. Ayo Pak, mulai hari ini kalau istri kita cerita, kita mau mendengarkan. Bu gak usah ikut-ikut Bu ya. Amin Pak. Amin. Ya. Bu mulai hari ini curhatnya itu sama suami. Tapi ada yang bilang Pak ngapain curhat sama suami? Apa yang saya katakan gak pernah didengerin Pak. Dia gak pernah dengar. Mulai hari ini berubah. Banyak bapak-bapak hari-hari ini buat kesalahan-kesalahannya apa? Banyak bapak-bapak hari ini punya kemampuan mendengarkan tanpa mendengarkan. Jadi saat istrinya cerita dia gini, oh gitu. Oh, ini bapak yang berdosa bapak ibu saudara ya. Dia ngaku dengan tertawanya saudara. Oh gitu, oh iya. Tapi di otaknya dia lagi mikirin nanti makan apa ya sore ya. Akhirnya dia gak tahu. Mulai hari ini Pak, istri cerita, kita dengar. Ibu-ibu juga, jangan cuma sibuk dengan segala hal-hal yang lain lah. Saya gak tahu, saya bukan wanita ya, jadi saya gak tahu ibu-ibu sekarang sibuknya apa. Ayolah Bu, sediakan waktu buat suami. Orang tua, sediakan waktu ngobrol sama anak. Saya sesibuk-sibuknya saya ada waktu yang saya gak bisa diganggu-gugat. Saya matikan handphone saya matikan semua. Saya sediakan waktu buat Tiffany, buat istri saya. Kesalahan saya dulu, saya terlalu sibuk dengan pelayanan dengan yang lain. Saya udah enggak gitu. Saya mau hadir, saya mau memberikan waktu. Kenapa saya enggak boleh cuma mikirin diri saya sendiri. Yang kedua, orang yang mau memikirkan orang lain. Belajar menanyakan dan mengerti pendapat orang lain.
Coba orang tua, kapan terakhir orang tua datang sama anak, tanya pendapatnya anak? Dek, menurutmu gimana? Kenapa kok kamu kayak gitu? Atau kita cuma main marah aja? Oh enggak, kamu harusnya gini. Panjang sekali. Nggak boleh. Mulai hari ini coba tanya pendapatmu. Menurutmu gimana? Kira-kira apa yang mama nggak tahu yang kamu tahu? Wah, itu akan merubah dinamika keluarga saudara. Yang ketiga, belajar menerima dan mendukung keputusan orang lain. Coba saat ada keputusan di sekitar saudara yang nggak sesuai dengan yang saudara mau, coba belajar menerima itu. Saya bersyukur papa saya, mama saya, itu memang otoriter. Tapi mereka belajar untuk menerima pendapat saya. Ketika saya dulu sekolah dokter, saya lulus S1 saya. Saya bilang sama papa mama saya nggak mau jadi dokter. Saya maunya jadi pendeta. Papa mama saya nggak cuma, oh enggak, kamu harus. Nah, papa saya coba diskusi. Kamu yakin? Kamu benar? Apa rencanamu? Kita mulai diskusi, mulai berdialog. Dan apa yang terjadi? Saya memutuskan, saya jadi hamba Tuhan, saya sekolah MTH, saya jadi hamba Tuhan full time. Dan hasilnya hari ini, saya dapat jadi berkat buat banyak orang. Seandainya saya hari ini jadi dokter, mungkin beda ceritanya. Tapi karena di keluarga saya, waktu itu saya masih ingat orang tua saya mendukung. Gak apa-apa. Kamu mau jadi pendeta, papa dukung, mama dukung. Kamu jadi dokter, papa mama juga dukung. Apa yang terjadi? Saat ada dukungan terhadap anak, ada dukungan terhadap keputusan-keputusan mereka. Saya yakin itu akan merubah banyak. Anak-anak saudara pasti jadi orang berhasil dan diberkati, dipakai oleh Tuhan luar biasa. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus contoh yang terbaik. Tuhan Yesus gak cuma mikirin dirinya sendiri. Tapi Tuhan Yesus memikirkan saudara dan saya. Kalau Tuhan Yesus mau memikirkan dirinya, buat apa dia di Via Dolorosa? Kalau Tuhan Yesus memikirkan dirinya sendiri, buat apa dia menderita sebegitunya? Tapi enggak, dia memikirkan saudara. Dia memikirkan gimana kalau saudara ini akhirnya harus menghabiskan seluruh hidup saudara di dalam dunia orang mati. Gimana kalau kita harus menghadapi maut karena upah dosa ialah. Tetapi Tuhan Yesus gak memikirkan dirinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan punya hidup yang kekal. Hidup yang kekal kita karena Tuhan tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pemain musik silakan naik yang terakhir Bapak Ibu. 2 Samuel 24 ayat 10 sampai 13. Ayat terakhir Bapak Ibu. Daud buat sensus nih. Yang pertama tadi dia buat kompromi. Dia bertobat, mudah dinasehati. Yang kedua, dia gak bisa ngatur keluarganya. Dia mulai gak mikirin dirinya, dia mulai mikirin orang lain. Yang ketiga, dia buat sensus. Kenapa? Sombong. Hebat. Tapi lihat. Tapi berdebar-debarlah hati Daud. Setelah ia, apa Bapak Ibu boleh baca sama-sama dengan saya. Setelah dia apa? Menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah aku dari kesalahan hambamu sebab perbuatanku ini sangat bodoh. Dia mudah dinasehat. Setelah Daud bangun dari pagi hari, datang firman Tuhan kepada Nabi Gad. Melihat Daud demikian. Pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara ku hadapkan kepadamu. Pilih salah satu, maka aku akan melakukan kepadamu. Jadi disuruh milih hukumannya. Ayat 13, kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan dengan berkata kepadanya. Akankah datang menimpa engkau 3 tahun kelaparan? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari lawanmu? Sedang mereka mengejar engkau? Atau akan 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawablah apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Jadi dia udah salah. Disuruh milih hukumannya. Hukumannya yang pertama. 3 tahun kelaparan, 3 bulan kamu melarikan diri lagi, atau 3 hari penyakit sampar. Gini ya Bapak Ibu, kita ini hari-hari ini bersyukur. Kita gak tinggal di perjanjian lama. Karena semuanya pasti dihukum. Kita bersyukur hari ini kita punya kesalahan,
tetap ada pengampunan kasih karunia Tuhan buat kita sehingga gak ada kutuk lagi di dalam hidup kita. Boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu kalau saudara bersyukur kepada Tuhan. Tapi waktu itu mau gak mau Daud harus ngadepin. Jawabannya Daud apa? Kalau saudara disuruh milih yang mana? Ayo, 3 tahun kelaparan, 3 bulan lari dari musuh atau 3 hari penyakit sampar? Kita bingung kan? Jawabannya Daud itu nunjukin kualitasnya luar biasa. Kita bangkit berdiri sambil baca. Keren banget. Jawabannya keren banget. Di ayat 14. Coba ayo Bapak Ibu Saudara. 2 Samuel 24 ayat yang ke-14. Baca dengan suara keras 1, 2, 3. Lalu apa saudara? Berkatalah Daud kepada Gad. Boleh sama-sama apa saudara? Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan apa saudara? Harusnya. Bagus ya jawabannya ya. Sebelumnya dia ngitung berapa banyak orang bersama dengan dia. Kenapa? Dia ngitung supaya dia bisa tahu berapa banyak manusia yang bisa dia andalkan. Ini nih 1 juta orang nih. Hebat kan aku? Lihat kekayaanku. Lihat net worth-ku. Lihat kesuksesanku. Tapi akhirnya Daud berubah. Daud bilang, biar hari ini aku berada di dalam tangan Tuhan. Waduh. Dia gak lagi bergantung sama tangan manusia. Tapi dia berkata, kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, jadi pribadi yang mau apa? Dinasihat. Yang kedua, jadilah pribadi yang mau memikirkan orang. Yang ketiga, catat, jadilah pribadi yang mau bergantung kepada Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, bergantung kepada Tuhan. 3 hal ini lakukan. Maka engkau akan lihat kau dijauhkan dari kehancuran. Tapi ada pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Bapak Ibu, dari Daud kita belajar. Seorang bisa sukses. Banyak faktor. Tapi seorang juga bisa jatuh karena kesuksesan. Kadang-kadang kesuksesan, keberhasilan bisa ngubah seseorang ya. Dulu orangnya yang rendah hati bisa sekarang jadi sombong. Dulu yang gak bisa apa-apa, dulunya baik sama orang, sekarang memperlakukan orang dengan gak baik. Seorang kadang-kadang dulunya hidup benar, sekarang bisa kompromi karena dia punya banyak uang. Dulunya orangnya gak sombong, tapi sekarang jadi sombong. Kenapa? Dia merasa dia punya banyak, dia bisa lakukan apapun yang dia mau. Dulunya mikirin orang lain, sekarang mikirin diri sendiri. Kenapa? Dia punya banyak hal yang dia mau pertahankan. Tapi untungnya Daud itu seorang yang mau sadar bahwa dia salah. Dia buat keputusan kembali sama Tuhan. Dia berbalik dari kesalahannya. Di akhir hidupnya dia kembali jadi Daud yang dulu. Dia gak tetap berada di dalam dosa. Itulah orang berkualitas. Orang berkualitas bukan cuma bagus semuanya, enggak. Tapi saya catat orang yang berkualitas itu gini. Bukan orang yang tidak pernah jatuh. Tetapi orang yang tetap kembali ke Yesus setiap kali dia jatuh. Karena Tuhan selalu memberikan kesempatan yang kedua. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Apapun kesalahan saudara, jangan bilang saya gak dipilih Tuhan. Tuhan buang aku, Tuhan benci aku. No. Kau boleh tidak sempurna. Tapi engkau tetap pilihan Tuhan. Saya tutup seri ini dengan khotbah ini. Karena saya gak mau saudara berpikir saudara harus sempurna baru dipilih Tuhan. Justru karena kita gak sempurna, maka kita dipilih Tuhan. Hari ini dibalik ketidaksempurnaanmu, dibalik kelemahanmu, kembali kita bisa mengerti apa yang dikatakan Paulus. Justru dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi apa saudara? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Tundukkan kepala saudara, kami bersyukur untuk firman hari ini yang menegur kami. Di dalam keterbatasan hamba-Mu, di tengah suara hamba-Mu yang gak maksimal, di tengah kelemahan dari hamba-Mu yang sedang sakit ini, Tuhan sudah menyampaikan isi hati-Mu. Doa dari hamba-Mu Tuhan. Dengan segala keterbatasan dari hari ini yang hamba-Mu miliki, Tuhan tetap berbicara kepada setiap jemaat Tuhan. Kami mau belajar, kami mau ditegur, kami mau dinasehati, kami mau berubah.
Hari ini kami sadar orang pilihan Tuhan bukan orang yang tidak pernah jatuh. Kami sadar orang pilihan Tuhan bukan orang yang sempurna. Tapi kami sadar orang pilihan Tuhan adalah orang yang tidak sempurna, tetapi selalu kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan Tuhan melalui seri khotbah ini. Biar hari ini kami terus memegang prinsip kami mau jadi orang-orang pilihan Tuhan yang berkualitas. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah diberkati dan mau melakukan firman ini, boleh sama-sama dengan saya kita mau katakan